Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, bagaimana nih kondisinya setelah hari Lebaran kemarin? Apakah masih baik-baik atau tambah baik atau bahkan semakin semakin banyak sensasi yang timbul karena banyak hal yang bisa memicu teman-teman ya, terutama masalah makanan dan aktivitas kesana kesininya itu tuh yang bisa membuat timbul sensasi ya, karena kalau kondisinya belum 100% sembuh total ya, berbagai kondisi tersebut teman-teman terlalu sibuk, banyak makanan yang dikonsumsi ini itu dan lain sebagainya, itu bisa membuat timbul sensasi teman-teman ya, karena banyak makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu meningkat. Kecapean juga bisa meningkatkan produksi asam lambung, selanjutnya menimbulkan sensasi cemas timbul. Teman-teman, setelah cemas timbul jadi lama durasi sensasinya itu. Nah teman-teman sekalian, biarlah itu semuanya berlalu teman-teman ya, karena memang momen Lebaran itu kan momen 1 tahun sekali, walaupun ada sedikit pengorbanan misalkan ya, dengan timbulnya sensasi biasa ya kita masih dapat merayakannya dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita sekampung halaman. Alhamdulillah masih dapat kita lakukan hal tersebut. Alangkah berbahagianya teman-teman ya. Banyak orang lain yang sakit parah, banyak yang hambatan-hambatan dan lain sebagainya saat mudik teman-teman ya, sehingga tidak bisa merayakan momen terindah itu. Nah jadi ketika teman-teman bisa melakukan hal tersebut, yaitu merayakan Lebaran di kampung halaman hanya dengan sedikit sensasi tidak nyaman atau gangguan-gangguan dari ketidaknyamanan, gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, itu wajar saja teman-teman ya. Orang lain juga banyak pengorbanan mungkin tidak sama seperti teman-teman. Mereka mungkin dari jarak yang jauh pulang ke kampung halaman, ada masalah di perjalanannya dan lain sebagainya. Wah, macam-macam pokoknya teman-teman ya, untuk merasakan momen terindah di kampung halaman itu. Dan sekarang teman-teman itu sudah melaluinya, alhamdulillah bisa menjalankannya bersama-sama. Dan semoga saja kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, Lebaran tahun depan dalam kondisi yang lebih baik dari kesehatannya, ekonominya, dan keharmonisan keluarganya. Semoga seperti itu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian, jadi ngomongin Lebaran teman-teman ya. Ya biar nggak terlalu fokus lah kita kepada yang akan saya sampaikan ini, karena tidak hanya masalah asam lambung saja teman-teman, sebetulnya kehidupan kita itu, tetapi kita juga harus memikirkan momen-momen yang penting yang harus kita dapatkan dari berbagai macam hal dari kehidupan sehari-hari kita teman-teman ya. Nah untuk itu saya bawa dulu ngalor ngidul supaya supaya tidak terlalu fokus teman-teman ya dengan apa yang sedang dialami teman-teman saat ini, karena saya tahu bahwa apa yang dialami teman-teman itu sangat tidak menyamankan baik pikiran dan fisiknya juga, tetapi tetap sabar, tetap konsisten untuk mengatasinya. Insya Allah semuanya juga akan sembuh total kembali. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada topik utamanya teman-teman ya, yaitu satu hal penting yang bisa membuat pikiran teman-teman itu tenang teman-teman ya saat mengalami GERD dan psikosomatis. Tetapi ini kebanyakan di antara teman-teman, terutama yang masih baru mungkin ya, mengalami berbagai macam sensasi yang mirip-mirip dengan gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, ataupun mungkin bagi teman-teman yang sudah lama tetapi tidak sembuh-sembuh nih dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatisnya itu, menjadi terheran-heran kenapa ya saya ini lama sembuhnya, tidak seperti orang lain yang hanya 1 tahun saja, hanya beberapa bulan saja sudah sembuh kembali. Teman-teman sekalian, mungkin saja ada faktor kecemasan yang tidak terselesaikan oleh teman-teman itu. Ada keraguan-raguan di dalam pikirannya itu bahwa betul tidak nih, bahwa yang saya alami itu dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, karena selama ini yang saya lakukan itu hanya menyamakan saja sensasinya. Nah itu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa, bagi teman-teman seperjuangan yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya, like juga videonya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis,
Silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya. Semoga jawaban-jawabannya dapat membantu menenangkan pikiran teman-teman semuanya, apalagi dapat membantu meredakan semua sensasinya. Itu yang saya harapkan. Namun jika itu tidak membantu terhadap kondisi teman-teman, minimalnya saya itu menemani saja teman-teman ya, menemani teman-teman saat mengalami ketidaknyamanan yang selalu mengganggu dari gangguan asam lambung GERD, anestesiosomatis yang masih teman-teman alami sampai saat ini. Nah itu teman-teman sekalian, yang tadi itu yaitu penting harus diketahui supaya pikiran teman-teman itu lebih tenang teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis, tidak cukup teman-temannya dengan hanya menyamakan saja sensasi-sensasi yang sering kita alami teman-temannya. Itu akan membuat keraguan di dalam pikiran teman-teman itu berkepanjangan. Jadi kita itu si pikiran itu jadi lebih mudah cemas karena jangan-jangan nih dari yang lain yang lebih kronis gangguan kesehatannya itu. Karena apa? Karena kita itu belum melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik teman-teman ya. Nih buat teman-teman yang baru-baru saja mengalami berbagai macam sensasi yang mirip-mirip dengan ciri-ciri gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis, silahkan teman-teman semuanya diperiksa dulu ke dokter teman-teman ya. Diperiksa dulu, didiagnosa dulu oleh dokter. Ketika dokter sudah menyatakan bahwa apa yang teman-teman alami itu dari gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis, itu akan lebih menenangkan pikiran teman-teman semuanya. Karena saya tahu dengan menyamakan sensasi tersebut itu untuk menuju ketenangan pikiran teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika ada yang sama, oh berarti itu betul dari gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis dan tidak berbahaya. Nah, namun ketika ada sensasi yang lain, lalu pikirannya cemas lagi teman-teman ya, timbul lagi jangan-jangannya, wah jangan-jangan ini bukan dari gangguan asam lambung nih. Karena apa? Karena tidak punya informasi yang spesifik dari ahlinya teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan informasi yang spesifik dari dokter, karena mereka itu ahli-ahli kesehatan teman-teman ya, apalagi si dokter tersebut adalah dokter spesialis, nah kita menjadi merasa lebih tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap sensasinya itu 99,9% dari gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis yang sedang kita alami. Walaupun kita masih juga bertanya-tanya, itu hanya menyimpulkan saja dalam pikiran kita itu. Tetapi ketika kita itu belum melakukan pemeriksaan, jangan-jangan terus akan berkelanjutan sepanjang waktu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu tersiksa dengan ketidakpastian. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan. Karena apa? Saat betul teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis tetapi informasinya rancu, itu ketika timbul sensasi yang sedikit yang belum pernah dialami teman-teman ya, itu bisa menimbulkan kembali cemasnya. Pada akhirnya pikirannya stres, sensasinya menjadi bertambah besar dan itu bisa terjadi terus menerus karena sensasi dari gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis itu berwarna teman-teman ya, seperti lukisan, banyak warnanya, banyak jenisnya. Jadi ketika penegangan di bagian perut itu bisa yang terasa itu ke bagian pinggang, ke bagian belikat, teman-teman ya, pinggang kiri, pinggang kanan, di dada cenut-cenut, seperti ditusuk-tusuk jarum, berbagai macam hal, teman-teman ya. Hanya dari perut saja yang kembung, yang penuh karena asam lambungnya meningkat berlebihan, teman-teman ya, disertai dengan gasnya kesana kemari, banyak sensasinya itu, ada yang di bagian dada, ada yang di bagian pinggang, ada juga yang di bagian belikat, dan berbagai macam sensasi yang terasa dari satu penyebab tetapi beragam teman-teman ya, si pusat sensasinya itu. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan, benar enggak nih dari asam lambung saya, benar enggak nih dari GERD anestesiosomatis yang saya alami. Jadilah seperti itu. Namun ketika teman-teman itu sudah mendapatkan diagnosa dokter, diberikan jawaban yang spesifik tentang apa yang sedang dialami, teman-teman walaupun sakitnya di belikat, di pinggang, di perutnya, atau di bagian-bagian yang lainnya, tetap itu adalah dari gangguan asam lambung GERD anestesiosomatis yang sedang teman-teman alami karena asam lambung yang berlebihan dan gasnya yang bergerak ke sana kemari menekan otot-otot tubuh kita di bagian dalam. Nah, jadilah kita itu tidak terlalu cemas.
Dengan tahu hal seperti itu, informasi yang spesifik, faktual, teman-teman ya, dan juga akurat dari tim kesehatan, terutama dari dokter-dokter yang memeriksa kita, maka kita itu pikirannya itu akan lebih tenang, teman-teman ya. Maka setelah pikiran kita tenang, kita itu akan lebih berfokus untuk mengatasinya, teman-teman ya. Jadi cara mengatasi yang kita lakukan itu tidak akan simpang siur. Sementara yang lain yang timbul di tubuh kita, kita menjalankan pola-pola mengatasi gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Nyambung pasti nyambung, karena dengan menjalankan pola 3P misalkannya, itu menyangkut kepada keseluruhan gangguan kesehatan sebenarnya, teman-teman ya. Akan tetapi ada hal-hal khusus atau trik-trik khusus untuk meredakan sensasi. Ternyata si sensasi tidak mau hilang juga, ternyata penyebabnya yang lain, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, alangkah pentingnya teman-teman itu memastikan apa yang sedang teman-teman alami itu melalui tim kesehatan, yaitu dokter, teman-teman ya. Diagnosa lah, sempatkan waktu, sisihkan biaya untuk biaya pemeriksaannya tersebut, teman-teman ya. Otomatis itu harus pakai biaya, walaupun ada BPJS, mungkin kita itu tidak bekerja hari itu untuk melakukan diagnosa tersebut, teman-teman ya, otomatis kita juga harus ada dana yang dikeluarkan, sisihkan, karena itu untuk kepentingan kesehatan kita, untuk menenangkan pikiran kita. Ketika pikiran tenang, maka setiap sensasi yang timbul dari gangguan asam lambung GERD psikosomatis yang teman-teman alami itu akan lebih mudah untuk hilang kembali, teman-teman ya. Insya Allah seperti itu. Dan teman-teman sekalian, kebiasaan menyamakan sensasi tanpa pemeriksaan melalui dokter itu adalah hal yang gegabah sebenarnya ya, walaupun itu bisa dalam sejenak menenangkan pikiran kita. Kang Yosep, saya sakit pinggang nih dan perut saya itu kerucuk-kerucuk. Wah, saya jawab di sana ya, itu dari asam lambung teman-teman yang meningkat berlebihan disertai dengan gasnya menekan otot-otot tubuh di bagian dalam. Jika terasa di bagian pinggang, berarti ke arah otot-otot di bagian pinggang tersebut, atau penyebaran sensasi karena perutnya penuh menegang, sensasinya menyebar ke bagian pinggang. Nah, tenanglah saat itu ketika mendapatkan jawaban dari saya, wah berarti ini benar dari asam lambung saya. Namun besoknya jauh lagi tuh si sensasi yang timbul, yaitu di apa? Di bagian kepala. Oh Kang Yosep, katanya dari asam lambung, tetapi kepala saya ini sampai cenut-cenut, sampai merasa pusing dan sempoyongan. Nah, itu berbeda lagi, cemas lagi pikirannya, bertanya-tanya lagi, karena tidak pastinya apa yang sedang dialami, karena yang menjawab bukanlah ahli kesehatan, hanya dari seputar pengalaman, sedikit pengetahuan yang saya bagikan dengan teman-teman supaya membantu kondisi teman-teman untuk menjadi lebih cepat untuk sembuh. Nah, teman-teman sekalian, semua orang yang membuat konten-konten seperti saya, teman-teman ya, yang orientasinya itu dari pengalaman dan sedikit-sedikit pengetahuan yang tahu, teman-teman ya, semuanya juga pada awal-awalnya itu melalui pemeriksaan dokter. Itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman ya. Karena apa? Karena saat timbul sensasi yang hebat, karena kita tidak tahu bahwa itu gangguan asam lambung GERD psikosomatis, kita malah panik, tidak fokus kepada cara mengatasinya karena ketidaktahuan kita tersebut, maka kita akan lari, teman-teman, ke rumah sakit. Kita akan dibawa ke dokter, kita akan diberi obat. Awal mulanya semuanya seperti itu, teman-teman ya. Apapun alasannya, insya Allah seperti itu. Karena apa? Ya karena mereka itu ahlinya, kita itu hanya tahu setelah kita mengalami, teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, keputusan dokter itu bisa menjadi jalan untuk kita supaya kita itu mengatasinya itu dengan fokus ke arah yang sedang kita alami untuk memperbaiki kondisi kita. Jadi ketika kita belum diberikan keputusan oleh dokter melalui pemeriksaannya, maka kita akan selalu saja tidak nyaman pikirannya. Belum lagi teman-teman itu mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebihan karena kondisi psikis yang menurun, teman-teman ya, karena selalu saja mengalami ketidaknyamanan yang terus-menerus. Belum lagi stres pasca trauma, mengalami sensasi besar di awal-awal mengalami GERD psikosomatis, itu mempengaruhi, teman-teman ya. Dan
Ketika teman-teman itu selalu merasa ragu, merasa cemas karena belum pernah diperiksa oleh dokter dan dinyatakan mengalami keadaan psikosomatis, pertanyaan di dalam pikiran teman-teman itu apakah betul, apakah tidak, jangan-jangan, dan lain sebagainya itu adalah kekhawatiran yang tidak akan terselesaikan. Teman-teman ya, sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. Walaupun sudah 100 sensasi yang sama, tetapi tetap. Karena apa? Karena tidak punya patokan dari ahlinya. Teman-teman ya, nah itu jadi jangan sepelekan pemeriksaan melalui dokter, terutama nih bagi teman-teman yang baru mengalami sensasi-sensasi yang semuanya itu sudah mirip dengan gangguan asam lambung GERD, psikosomatis. Jangan dulu teman-teman itu memutuskan 100% apa yang dialami itu betul dari gangguan asam lambung GERD, psikosomatis. Silahkan diperiksa dulu melalui dokter, setelah itu baru kita diskusi di forum ini atau di channel Inspirasi Hidup Sehat bagaimana mengatasi cara sensasi-sensasinya teman-teman ya, supaya cepat reda, supaya tidak untuk menghindari berbagai pemicunya, dan bagaimana kita menenangkan pikirannya supaya kecemasan berlebihannya tidak terus-menerus saja terjadi, dan itu bisa membuat sensasi semakin banyak karena stres yang terjadi di dalam pikiran kita. Nah itu teman-teman ya, jadi periksalah, luangkan waktu, sisihkan dana untuk melakukan pemeriksaan tersebut supaya teman-teman menjadi lebih tenang ketika banyak timbul sensasi itu dari GERD psikosomatis dengan 1 sensasinya yang selalu mengganggu. Nah itu, karena beragamnya sensasi itu bisa saja kita itu satu hilang, datang yang lain ragu-ragu lagi, cemas lagi, khawatir lagi. Yang ini sudah hilang, ganti dengan yang lain karena kondisi kita mungkin ya yang berubah-ubah, baik dari stamina tubuh dan pikirannya dan aktivitasnya juga. Timbul lagi yang lain, sensasinya, lalu cemas lagi, khawatir lagi, stres lagi, timbul lagi banyak sensasi, timbul lagi yang lain, seperti itu terus. Jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman ya, hanya dengan kita itu tidak mau berusaha untuk melakukan pemeriksaan melalui dokter, menyisihkan sedikit dana dan meluangkan waktu kita. Boleh bertanya, tetapi jangan sampai itu menjadi patokan 100% ketika belum diperiksa oleh dokter. Nah itu teman-teman ya, karena banyak sekali nih di channel saya juga yang bertanya-tanya, ternyata setelah diperiksa dia itu bukan asam lambung GERD psikosomatis, tetapi MAH teman-teman ya. Memang sangat bersangkutan sekali antara GERD psikosomatis dengan MAH itu teman-teman, berdekatan, saluran pencernaan yang mengalami gangguannya. Akan tetapi itu pasti ada trik atau cara tertentu yang spesifik untuk mengatasi MAH teman-teman ya, berbeda walaupun itu sama di saluran pencernaannya. Tetapi jangan khawatir, apa yang saya sarankan yaitu pola 3P-nya dan berbagai macam hal untuk itu semuanya juga akan membantu juga. Akan tetapi mungkin ada hal yang lebih spesifik supaya apa yang dirasakannya itu dari sensasi-sensasi yang tidak nyaman dari MAH-nya itu cepat kembali pulih teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi ketika kita sesuai dengan kondisi kita, maka cara mengatasinya pun akan sesuai juga. Ketika kita hanya meraba-raba, menerawang teman-teman ya, maka ya hasilnya juga akan rancu teman-teman ya. Kita mudah berubah pikiran nantinya itu, kita bisa mudah terpengaruh dengan hal-hal yang baru yang terjadi di tubuh kita. Jangan sampai seperti itu. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan saja hal ini walaupun tidak menyangkut berbagai macam sensasi, tetap ada manfaatnya dalam rangka teman-teman semuanya itu mengatasi gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Asam lambung GERD psikosomatis identik sekali dengan ketenangan pikiran teman-teman ya. Ketika pikiran kita lebih tenang, maka sensasi cenderung akan lebih mudah diatasi dan durasinya tidak akan lama teman-teman ya. Yang saya maksudkan adalah hal seperti itu, karena ketenangan pikiran akan bisa mempercepat penyembuhan teman-teman semuanya dari gangguan asam lambung GERD psikosomatis yang sedang teman-teman alami saat ini. Nah teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya dalam rangka mengatasi gangguan asam lambung GERD psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Dan di akhir video selalu saya berdoa untuk teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD psikosomatis dan belum sembuh juga bagi teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan yang lain yang kebetulan lewat dan nonton channel ini, semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.